Ya, saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah berbicara soal hamba yang setia, saudara. Karena itu dikatakan bahwa tetaplah kita terus menantikan Tuhan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Mazmur 27 ayat 14. Dikatakan, nantikanlah Tuhan dan kuatkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, memang tidak segampang kita menantikan pacar kita datang gitu, saudara. Ya, karena memang dari saya bertobat ya sampai sekarang kita sering mendengar Tuhan mau datang tapi belum juga datang. Nah, perlu kita ketahui bahwa satu hari baginya Tuhan itu 1000 tahun buat kita, saudara. Jadi jangan pernah kita lemah untuk menantikan Tuhan. Ya, tetap setia dan tetap nantikanlah Tuhan, karena satu saat dia pasti akan datang. Nah, di dalam kebenaran firman kita tahu bahwa ada hamba yang jahat, ada hamba yang setia, saudara. Hamba yang jahat, Alkitab katakan, saudara, ya, ketika itu dikatakan di dalam Matius 24 ayat 46, akan tetapi apabila hamba itu yang jahat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk, saudara. Nah, ternyata ada hamba yang lain, saudara, yaitu hamba yang jahat. Mereka kerjanya, saudara, hanya berantem terus, saudara. Cekcok dengan si A, cekcok dengan si B, gitu ke saudara. Ya, menjorokkan, saudara, berantem, menjambakan, saudara. Lalu akhirnya menjadi masalah yang sangat luar biasa. Bukan itu saja, saudara. Hamba yang jahat bukan hanya suka berkelahi, saudara, tetapi juga kembali kepada komunitas yang lama, mabuk lagi, minum lagi, saudara, dengan orang-orang yang dulu pernah menjatuhkan dia di dalam dosa itu, saudara. Nah, lalu apa pesan yang ingin saya bagikan di hari yang kedua menyambung tentang khotbah saya kemarin, saudara? Di sini, saudara, ketika kita melihat bahwa hamba yang jahat itu hobinya berkelahi, saudara, berantem, saudara, maka saya berpesan, saudara, sebagai seorang hamba, saudara, marilah kita menjadi hamba yang setia. Kalau hamba yang jahat itu hobinya berantem, kalau kita, saudara, tetap menjaga kerukunan, saudara. Ya, jaga hubunganmu dengan sahabatmu, jaga hubunganmu dengan istrimu, jaga hubunganmu dengan teman-teman yang lain, saudara. Biarlah hidup rukun, saudara. Alkitab katakan di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, saudara. Ya, kalau hamba yang jahat hobinya berkelahi, bertengkar, main cakar-cakaran, biarlah setiap kita hamba yang baik, kita hobinya, saudara, biarlah kita menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya. Saya percaya, saudara, dengan menjaga kerukunan, saudara, bukan hanya hati kita penuh dengan sukacita, tetapi Tuhan pun penuh dengan sukacita. Karena itu, seorang hamba yang baik, saudara, bukan hanya dia bekerja ketika tuannya datang, tetapi dia juga, saudara, menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya sampai Yesus datang menjemput dia di awan-awannya permai. Maranatha, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.